warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristiaji, NIM 7211419070. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10 mengenai implikasi etis dari teknologi informasi. Pendahuluan, perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapat akses data, hak akan privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak. Cakupan preskriptif versus cakupan deskriptif. Cakupan preskriptif untuk MIS disajikan dalam bahasa ini. Dengan kata lain, menentukan bagaimana MIS sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Jelas ini merupakan pendekatan yang lebih baik untuk menampilkan materi kepada mahasiswa perguruan tinggi yang masuk dunia bisnis dibandingkan dengan memberikan cakupan deskriptif yang menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, etis, dan mematuhi hukum. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika, perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk dalam seseorang atau masyarakat. Hukum, law, adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah undang-undang komputer di Amerika Serikat mulai diterapkan, undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya dari data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan paten piranti lunak merupakan fokus utamanya. Privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi ditetapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968, namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang tahun 1986 agar mencakup data digital, komunikasi video, dan suara elektronik. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai 3 penggunaan komputer. Peraturan tersebut, yang pertama, Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer. Paten piranti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Banding Federal Amerika Serikat memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Undang-Undang Paten Piranti Lunak di Uni Eropa. Pada tahun 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision yang telah didorong banjirnya pendaftaran paten piranti lunak di Amerika Serikat dan akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan Eropa, Parlemen Uni Eropa. Undang-undang privasi pribadi di Republik Rakyat Cina. Baik pemerintah dan warga negara Republik Rakyat Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Salah satu masalah adalah istilah privasi sering kali memiliki konotasi yang negatif, meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Pengguna komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis, manajer, spesialis informasi, dan pengguna serta hukum yang berlaku. Kebutuhan akan budaya etik. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Manajemen tingkat atas menerapkan budaya etika dengan cara dari atas ke bawah. Yang pertama, menetapkan koridor perusahaan. Yang kedua, menetapkan program etika. Yang ketiga, menetapkan kode etik perusahaan.
Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahui individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri dan profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan penting etika komputer. Yang pertama, adanya kelenturan secara logis, faktor transformasi, faktor ketidaktampakan. Kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita lakukan. Faktor transformasi. Alasan dari etika komputer yang ini didasarkan pada faktor komputer dapat mengubah cara kita mengajarkan suatu dengan drastis. Faktor ketidaktampakan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadi nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, penghitungan yang rumit tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Nilai pemrograman yang tidak tampak adalah perintah rutin yang dikodekan ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Penghitungan rumit yang tidak tampak terbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Yang ketiga, penyalahgunaan yang dapat mencakup tindakan yang tidak disengaja yang melintasi batas hukum maupun etis. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peran yang amat penting. Mereka adalah para audit internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal. Posisi audit internal dalam organisasi. Dewan Direktur, Komite Audit, Direktur Eksekutif atau Direktur Keuangan, Direktur Audit Internal, Departemen Audit Internal. Kode etik. Association for Computing Machinery yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.